Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ibu. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, sehat. Semua masuk? Masuk. Aku masuk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya bisa dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, di pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas tentang usaha dan daya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang energi. Ibu sudah membagikan bahan ajar untuk energi. Nah, apakah kalian itu sudah membaca semuanya? Sudah dibaca. Oke, bagus ya. Nah, sebelum masuk ke materi energi, kita mau refresh dulu nih materi yang sebelumnya tentang usaha dan daya. Kalau kita melihat orang mendorong sebuah meja itu kan bergerak. Berarti orang itu melakukan gaya. Kalau ada gaya berarti ada usaha. Terus sekali ya kita. Nah, usaha itu ada karena adanya dorongan dan atau gaya yang menyebabkan sebuah perpindahan. Jika tidak ada perpindahan, maka tidak ada usaha. Nah, selanjutnya, ketika kita melihat ketiga alat elektronik ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Listrik. Nah, listrik. Semua alat ini menggunakan energi listrik. Di energi listrik itu ada perpindahan ya. Nah, buktinya gimana? Buktinya listrik itu alat ini bisa menyala karena ada listrik. Berarti kalau tidak dialiri dari listrik, berarti tidak menyala. Berarti ada perpindahan listrik antara di stop kontak ke menuju alatnya ini, oke? Nah, karena itu hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana hubungan antara usaha, energi, dan daya. Kedua, kita akan mengolah data menggunakan penggunaan daya listrik peralatan rumah menggunakan Google Colab. Ketiga, yaitu menganalisis estimasi biaya listrik di suatu rumah. Dan keempat adalah menyusun strategi penggunaan energi listrik yang lebih hemat. Nah, Ibu sudah mengirimkan ILKPD ke grup WhatsApp kalian. Silakan dibuka. Sudah dibuka semuanya? Selama 3 itu ada orientasi pada masalah. Di sini kalian akan diberikan suatu kasus di mana itu ingin menekan biaya listrik di rumah mereka. Nah, tugas kalian adalah untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama, kalian harus mengidentifikasi informasi apa saja yang telah diketahui dari bacaan di halaman keempat tadi. Terus mengisinya di halaman kelima di bagian ini, dan di bawahnya itu masalah apa yang harus kita selesaikan. Silakan dikerjakan. Dan saya mengisi semuanya? Sudah. Pernah menggunakan Google Colab? Belum. Oke. Ibu akan memperkenalkan kalian Google Colab. Siap. Google Colab itu apa sih? Nah, Google Colab itu biasanya digunakan untuk menjalankan kode pemrograman. Kode pemrograman itu yang paling kalian kenal itu biasanya ada di kalkulator. Nah, di dalam kalkulator itu ada sebuah kode yang bisa kalau kalian pencet 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, sama dengan 2. Itu adalah programnya kalkulator. Nah, di Google Colab sendiri, Ibu beri contohnya itu menghitung usaha. Rumus usaha itu apa? R kali S. Sama dengan R kali S. Nah, di Google Colab di layar ini kan ada satu kotak tuh. Di bagian atas sama di bagian bawah. Di bagian atas di sini tuh bisa kalian ketik atau kodenya kalian ketik di sini. Terus nanti hasilnya akan muncul di bagian bawah. Di sini ada komen utama yaitu input, rumus, dan output. Dan input itu digunakan agar kita dapat mengisi di kolom bawah ini dengan angka. Sedangkan rumus digunakan sebagai otaknya seperti di kalkulator itu. Terus output itu digunakan sebagai merefleksikan hasil dari perhitungan di otaknya itu tadi. Nah, tadi Ibu sudah memasukkan itu akan menghasilkan angka 14 karena 7 dikali 2. Nah, selanjutnya kalian bisa melanjutkan ke halaman 8. Itu ada link, kalian pencet saja itu. Terus bersama kelompok, Ibu bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bersama kelompok, kalian akan mendiskusikan bagaimana sih tata urutannya dari kode tersebut agar bisa memecahkan masalah di keluarga Raka. Silakan didiskusikan. Ini sudah selesai mengerjakan? Sudah. Sekarang Ibu mau dari kelompok 2 ya? Dari kelompok 1. Bisa dibacakan hasil dari diskusinya Mbak Feli? Ya, yang pertama itu kami itu membaca dataset. Yang kedua, mengidentifikasi informasi, terus menghitung energi listrik setiap alat. Selanjutnya, kami menghitung tagihan yang dibayar, terus menganalisis alat apa sih yang paling boros, terus menanyakan kesimpulan Ibu. Oke, bagus ya. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah di keluarga Raka. Nah, selanjutnya kalian akan menghitung berapa tagihan listrik yang harus dibayar oleh ayah Raka. Dari dataset yang ada di halaman pertama tadi, kalian akan diminta menghitung energi listriknya dengan total tagihan setiap bulannya itu. Nah, kita asumsikan satu bulan ada 30 hari dengan biaya Rp2.000 per KWH. Kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana sih
cara menghitung energi listrik dan total biaya dengan menggunakan Google Power. Karena jumlah alatnya cukup banyak, kalian bisa membagi setiap alat untuk dihitung oleh masing-masing anggota kelompok. Oke, Ibu lihat semuanya sudah selesai. Iya, Bu. Oke, sekarang kalau sudah selesai, kalau nggak usah? Iya, Bu. Oke, sudah ya? Sudah dulu ya? Nah, kalau semuanya sudah selesai, kita akan bahas berapa sih tadi biaya yang kalian hitung? 247.560 rupiah. Oke, 247.560 rupiah. Nah, langsung kan ya? Oke. Iya, Bu. Oke. Nah, kira-kira kenapa tagihannya kok bisa sampai segede itu? Ada yang bisa menyampaikan nggak, Pak? Saya, Bu. Baik, silakan, Bu Janis. Karena pemakaian listriknya itu terlalu lama, Bu. Oh, oke, terlalu lama ya. Apakah ada yang menambahkan? Saya, Bu. Baik, silakan. Karena ini juga daya alatnya juga besar-besar. Oh, dan karena daya alatnya juga besar. Oke, nah, berdasarkan perhitungan dari tadi yang kalian hitung tadi, alat mana sih yang paling besar? Oke, silakan Putri. Kipas angin, Bu. Oke, berapa? Besar 1.200 watt power. Oke, 1.200 watt hour ya. Iya. Nah, situ kita tahu bahwa energi listrik itu dipengaruhi oleh besarnya daya suatu alat dan lama penggunaannya. Semakin besar daya suatu alat itu dan semakin lama penggunaannya, maka energi yang dihabiskan akan semakin besar. Kalau energinya besar, tagihannya gimana? Oke, tagihannya banyak ya. Nah, sekarang mana sih cara mengurangi tagihan itu untuk di bulan depan? Kriterianya itu kalian harus dapat menguranginya minimal 40%. Perlu diperhatikan, kalian itu tidak boleh mengubah jenis alatnya atau dayanya. Jadi diubah itu hanya waktu penggunaannya. Siapa yang nggak diskusi tadi? Iya. Oke. Berarti kalau nggak ikut diskusi, ikut presentasi ya. Ya, Bu. Ayo, kelompok satu. Silakan. Iya, saya dari kelompok satu akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi, yang dilakukan itu dengan mengurangi penggunaan alat listrik yang paling boros. Yakni itu kipas angin dari 24 jam itu jadinya 10 jam. Kemudian Magicom itu dari 17 jam jadi 6 jam. Setrika dari 2 jam itu jadinya 1 jam. Dan televisi dari 5 jam itu dibuat jadi 3 jam. Dengan perubahan tersebut, jadi ada penghematan sekitar 180.000 sehingga total tagihan listriknya itu turun dari 247.560 itu bisa menjadi sekitar 139.560 per bulan, jadi lebih hemat, Bu. Oke, baik sekali ya strateginya. Apakah kelompok lain ada yang menanggapi? Baik, silakan Lisa. Mau tanya, itu Magicom kok bisa dari 17 jam ke 6 jam itu dibuat apa? Ya kan, ini Magicom dari sini ya Mbak. Kan Magicom itu mode menghangat itu kan selalu nyala ya. Nah, solusi dari kami itu waktu makannya di jadwal, jadi Magicomnya itu nggak nyala terus. Jadi pas nasinya habis matang, bareng sama sarapan terus dicampur lagi, nanti dinyalakan pas mau makan siang. Terus buat begitu pula pas makan malam itu baru dicolok lagi. Baik. Beri tepuk tangan di sini. Bagus-bagusnya ini. Selanjutnya kelompok kedua silakan. Saya dari kelompok kedua menggunakan hasil diskusi yang sudah kami diskusikan. Nah, jadi strateginya itu dengan mengoptimalkan penggunaan listrik saat rumah tidak digunakan dengan mengurangi lampu ruangan dari 24 jam menjadi 10 jam, lampu luar dari 12 jam menjadi 6 jam, kipas angin dari 24 jam menjadi 12 jam. Nah, dengan strategi ini penghematan itu bisa mencapai sekitar Rp103.80 sehingga total tagihan listrik menjadi sekitar Rp144.480 per bulannya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Apakah kelompok lain ada tanggapan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti sudah bagus sekali ya. Tepuk tangan semuanya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu simpulkan hari ini? Pembelajaran ini. Baiklah, silakan. Silakan, Mbak Ibu. Jadi kesimpulannya itu kita belajar tentang energi listrik dulu. Listrik dipengaruhi oleh daya dan waktu penggunaan. Menghitung tagihan listrik, penggunaan energi listrik yang besar menyebabkan tagihan juga semakin mahal. Jadi cara menghemat listrik itu dengan mengurangi penggunaan alat listrik yang tidak dipakai atau memakai alat yang lebih hemat energi. Terima kasih sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, benar ya, tadi kita belajar tentang apa itu energi listrik, cara menghitung energi listrik, tentang daya dan tentang berapa lama penggunaannya mempengaruhi energi listrik. Nah, untuk mengurangi besarnya energi listrik itu, kita dapat mengurangi daya dan mengurangi waktu penggunaannya. Belum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan terkait materi? Cukup. Ibu apresiasi kerja keras kalian hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silakan pelajari bahan ajar yang akan Ibu kirim di grup dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bahan ajar kemarin ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa.